Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan tapi pelajaran hidup. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus channel kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh yang kami sajikan setiap hari. Yuk, simak ceritanya sampai selesai karena mungkin ada potongan hidup kita yang tercermin di dalamnya. Selamat menyaksikan. Pagi itu, udara di gang sempit kawasan padat penduduk terasa pengap. Rumah semi permanen yang ditinggali keluarga. Nurul tampak kusam, catnya mengelupas, dan suara tetangga terdengar jelas dari dinding kayu yang menipis. Di dalamnya, Nurul baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana. Nasi putih, telur dadar tipis, dan sambal sisa kemarin, ibu makannya. Pelan-pelan ya, ucap Nurul sambil meletakkan piring di hadapan Bu Marni yang terbatuk pelan. Iya nak, kamu nggak usah repot, jawab ibunya sambil tersenyum lemah. Di Sadet Lane, Pak Idrus hanya duduk diam, menatap kosong ke arah lantai. Matanya sembab, rambutnya mulai memutih. Nurul melirik jam dinding yang hampir pukul 7. Ia lalu duduk sejenak di lantai, mengambil napas panjang, lalu menatap wajah ayahnya. Ayah, Nurul berangkat sekarang ya. Nanti kalau sempat, Nurul mampir ke tempat Bu Narti, siapa tahu ada kerja tambahan. Pak Idrus mengangguk pelan, tanpa menatap anaknya. Hati-hati di jalan. Nurul berdiri, merapikan jilbab panjangnya, lalu mengambil tas kerjanya yang mulai sobek di bagian bawah. Saat ia melangkah keluar, Alia tiba-tiba muncul dari kamar. Kak, uang semesteran Alia belum bisa dibayar ya? Tanyanya lirih. Nurul terdiam, lalu memaksakan senyum. Belum ya, tapi insya Allah Nurul usahakan minggu ini. Jangan khawatir. Alia mengangguk. Meski air matanya menggenang, di jalan menuju kantor, Nurul berjalan cepat agar tidak terlambat. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya terus memutar soal uang kontrakan, listrik yang menunggak, 2 bulan, dan cicilan motor yang sudah diingatkan oleh leasing. Hatinya terasa sesak, ia ingin menangis tapi harus tetap terlihat kuat. Sesampainya di kantor, ia disambut tumpukan berkas di mejanya. Rekan-rekan kerja sudah mulai sibuk. Nurul segera duduk, membuka komputer, dan mulai bekerja. Sekitar 1 jam. Kemudian, Mita, rekan satu timnya, datang menghampiri dengan segelas kopi sachet. Ini buit kamu, Nur. Biar agak semangat, katanya sambil tersenyum. Wah, makasih Mite, aku butuh banget nih. Mita duduk di kursi sebelah, menatap Nurul lama sebelum bicara lagi. Nur, kamu nggak kepikiran buat cari cara lain supaya hidup kamu nggak susah terus? Nurul berhenti mengetik. Maksud kamu? Ya, maksudnya kamu tahu Ken. Di kantor ini siapa yang dekat sama atasan? Dia yang cepat naik gaji, cepat promosi. Nurul menggorniat. Maksud kamu, kayak Rani itu? Mita mengangguk mantap. Ya, kamu lihat sendiri. Dulu dia biasa aja tapi sekarang jam kerjanya fleksibel, kerjaan ringan, gaji naik, semua itu karena dia tahu cara mainnya. Nurul menunduk. Tapi kan itu bukan jalan yang benar, Mite. Aku nggak bisa kayak gitu. Mita mendekat sedikit. Kamu mau adikmu putus? Kelea, kamu mau lihat ibu kamu terus sakit-sakitan? Rumah kamu nggak ada listrik? Motor kamu ditarik leasing? Kalimat itu seperti tusukan tajam di dada Nurul. Ia terdiam. Mita berdiri, menepuk bahu Nurul pelan. Kadang kita harus realistis, Nur. Doa aja nggak cukup. Dunia ini keras. Setelah Mita pergi, Nurul kembali bekerja. Tapi pikirannya tak bisa fokus. Suara printer, suara rekan kerja, semua terdengar samar. Ia mengingat wajah ibunya yang lelah, ayahnya yang menghindari tatapan, dan adiknya yang memohon bantuan. Saat makan siang, Nurul duduk di kantin sendirian. Nasi bungkus yang dibawanya hanya berisi tempe goreng dan sayur bening. Ia melihat Rani duduk bersama Pak Bram, tertawa kecil, sesekali menepuk lengan atasannya itu. Rani tertawa keras saat Pak Bram menyentuh pundaknya. Nurul menunduk. Ayat semua orang memperhatikan, tapi tak satu pun yang berani bicara terang-terangan. Semua memilih diam atau mengikuti dayam-dayum. Sore itu, sebelum pulang, Nurul dipanggil Pak Bram ke ruangannya. Kamu yang urus laporan tender ini ya, Nurul? Saya percaya kamu bisa. Nurul mengangguk. Baik Pak. Pak Bram tersenyum. Saya suka kerapihan kerja kamu.
kamu teladan. Saat keluar dari ruangan, Nurul melihat Rani berdiri di ujung lorong, menatap tajam padanya. Tapi ia pura-pura tak melihat. Di perjalanan pulang, Nurul terus menunduk. Langit mendung, angin lembab menyapu wajahnya. Ia duduk di bangku halte, menunggu angkot. Di depannya, dua anak kecil berlari-lari tanpa alas kaki, tertawa bebas. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Malam itu, Nurul memandangi adiknya yang belajar di ruang tamu dengan cahaya temaram. Ibunya sudah tertidur. Ayahnya duduk di luar, merokok dalam diam. Di dalam kamar, Nurul merebahkan diri tanpa mengganti baju. Ia menatap langit-langit. Ya Allah, aku lelah, bisiknya. Ia menutup mata, tapi pikirannya tak mau diam. Kalimat Mita terus terulang di kepala, doa aja nggak cukup. Dunia ini keras, dan untuk pertama kalinya, Nurul bertanya dalam hati, apakah kerja keras saja benar-benar cukup? Kalimat itu masih berputar di kepala Nurul saat ia membuka mata keesokan paginya. Doa aja nggak cukup, dunia ini keras. Nafasnya terasa berat. Di luar kamar, suara adiknya mulai terdengar membaca ulang materi ujian. Seakan dunia tidak berhenti meski pikirannya belum tenang. Nurul duduk di ujung ranjang, menatap tumpukan baju kerjanya yang sudah lusuh dan mulai pudar warna. Ia menghela napas panjang, lalu membuka lemari dan menarik satu setannya blus ketat yang dulu tidak pernah ia pakai ke kantor. Hari itu Nurul berangkat kerja lebih awal. Ia mengenakan blus abu lembut yang mengikuti lekuk tubuhnya, memadukannya dengan rok hitam panjang dan jilbab bergo yang ia setrika rapi semalam. Wajahnya tampak lebih segar karena sentuhan bedak tipis dan lip balm warna samar. Sebelum berangkat, ia sempat semprotkan sedikit parfum mahal milik Alia, yang dulu didapat dari hadiah lomba kampus. Wanginya menusuk lembut, tak menyengat, tapi cukup untuk memikat perhatian saat berpapasan. Di kantor, langkah Nurul lebih lambat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena ingin terlihat. Ia melewati Mahameya karyawan dengan kepala sedikit tertunduk, tapi cukup anggun untuk dilirik. Saat lewat di depan ruangan Pak Bram, ia menoleh cepat, namun pintu masih tertutup. Ia pura-pura menengok jam tangan dan melangkah ke mejanya. Mita datang dengan secangkir kopi lagi, kali ini sambil menatap dari ujung kaki sampai kepala. Akhirnya kamu dengerin aku juga, gumamnya setengah tertawa. Nurul menahan senyum kecil. Aku cuma mau kelihatan rapi aja. Rapi? Kamu kayak orang yang siap ikut photoshoot majalah kantor. Tapi bagus, Nur. Gitu dong. Tunjukin kalau kamu juga bisa tampil. Tak lama kemudian, salah satu staf keuangan, Indah, melewati meja Nurul dan melirik tajam. Parfumnya menyengat ya, Nur. Hati-hati, jangan sampai menyengat istri orang juga, katanya pelan. Tapi cukup keras untuk membuat dua rekan lain tersenyum sinis. Nurul menunduk, tangannya bergetar saat merapikan map berkas. Sekitar pukul 10 pagi, Nurul mencari-cari alasan untuk ke ruangan Pak Bram. Ia membuka salah satu email lama, mencetaknya, dan menyisipkan catatan kecil. Pak, ini ada berkas yang perlu Bapak review. Saya takut salah ambil keputusan, katanya saat masuk ruangan. Pak Bram menatap Nurul sebentar, agak kaget melihat penampilannya, namun segera tersenyum. Oh, iya, taruh di sini saja ya. Tapi cepat juga kamu kerjakan ini. Hebat, terima kasih Pak. Saya usahakan selalu cepat kalau menyangkut tugas dari Bapak, jawabnya sambil menunduk sopan. Saat keluar ruangan, Nurul merasa degupan jantungnya tak beraturan. Ia tahu ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Harrison Yang, tak biasa campuran antara takut, tegang, dan puas. Tapi semua itu langsung dibungkam oleh pikiran soal Alia. Ia ingat wajah adiknya saat bertanya soal kuliah. Itu alasan yang ia ulang-ulang untuk membenarkan setiap langkah kecil yang ia ambil hari ini. Setelah makan siang, Nurul kembali membawa dua berkas ke ruangan Pak Bram. Kali ini ia menunggu lebih lama, dan saat Pak Bram memintanya duduk, ia tidak menolak. Mereka mengobrol ringan soal laporan keuangan, tapi Nurul menyelipkan pujian kecil tentang kerja keras Pak Bram. Kalau bukan karena arahan Bapak, saya mungkin belum tentu bisa kerja secepat ini, katanya sambil tersenyum. Pak Bram menatapnya beberapa detik. Kamu, anak yang rajin. Sayang kalau nggak dikasih kesempatan lebih. Kata-kata itu menampar lembut hatinya. Nurul merasa ada harapan. Namun di luar ruangan, suara-suara mulai bermunculan. Saat Nurul kembali ke mejanya, ia mendengar potongan obrolan dari dua rekan.
wanita yang sengaja membahas nama Nurul dengan nada meremehkan. Kalau semua cewek bisa promosi pakai senyum dan parfum, ya ngapain repot kerja sampai malam? Bisik salah satunya. Yang lain tertawa kecil. Beda dong, kan Nurul punya usaha yang lebih lembut. Nurul menahan diri agar tidak menjawab. Ia menggenggam pena erat, mencoba fokus kembali ke layar komputer, tapi tangannya gemetar. Dalam diam, ia tahu bahwa semua ucapan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi, ia juga tahu bahwa diamnya hari ini adalah pilihan. Diam yang mengandung setuju, diam yang mengandung dosa kecil dan itu menyakitkan. Menjelang jam pulang, Nurul kembali melihat cermin kecil di dalam. Ia memperbaiki jilbabnya, menyapu bekas minyak di wajah dengan tisu. Dan untuk sesaat menatap pantulan matanya sendiri, "Aku nggak salah," bisiknya pelan. "Ini untuk keluargaku." Namun di balik kalimat itu, ada denyutan aneh di dada. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berhenti, ingin keluar dari semua kepura-puraan. Tapi mulutnya tak sanggup mengucap. Kakinya masih melangkah, tangannya masih sibuk menyusun strategi. Malam tiba. Di rumah, semua orang sudah tidur. Nurul duduk sendirian di ruang makan. Lampu redup, sisa nasi dingin masih di meja. Ayam kosong ke dinding. Pikiran tentang Rani, Pak Bram, Mita dan yukapan-yukapan kantor terus berdengung di kepala. Tapi yang paling menyiksa adalah suara hatinya sendiri yang diam, tapi menusuk. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, Nurul tidak yakin apakah semua ini masih bisa ia kendalikan. Rasa tak yakin itu masih tertinggal di dada Nurul saat keesokan harinya, ia kembali duduk di meja kerjanya. Malam sebelumnya begitu gelap dan penuh bisikan yang tak bisa ia redam. Tapi pagi ini, semua seakan luruh saat sebuah amplop putih dengan tulisan tangan untuk Nurul diletakkan oleh Op di atas mejanya. Isinya voucher makan di restoran mahal dan catatan kecil bertuliskan, "Kerja bagus. Saya bangga padamu." Jantung Nurul berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihat ekspresi gugup di wajahnya. Ayah menggenggam amplop itu erat, lalu menyimpannya cepat ke laci. Perasaannya campur aduk, senang karena diakui, gugup karena merasa dilihat, dan cemas karena semakin banyak mata yang memperhatikan. Sepanjang hari itu, Pak Bram lebih sering memanggil Nurul ke ruangannya. Tidak ada tugas penting, hanya hal-hal ringan seperti menyalin laporan atau mengecek email yang sebenarnya bisa ia delegasikan ke siapapun. Tapi Nurul datang setiap kali diminta, selalu dengan senyum yang ia jaga. Di dalam ruangan itu, Pak Bram mulai lebih santai, kadang membuka jasnya, sesekali bercerita tentang anaknya yang susah makan atau istrinya yang terlalu cerewet. Nurul mendengarkan, mengangguk, menanggapi seadanya. Ia tahu batas yang seharusnya tidak ia langgar. Tapi entah kenapa, perlahan batas itu seperti menghilang. "Kalau semua anak buah saya seperti kamu, Nurul, mungkin saya pulang kantor bisa lebih tenang," kata Pak Bram suatu sore. Nurul menunduk pelan. "Saya cuma berusaha, Pak." Pak Bram tersenyum. Matanya menatap dalam. "Dan saya menghargai itu." Ucapan itu membuat Nurul ingin menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena tahu betapa mudahnya ia luluh hanya karena diakui. Ia tahu itu bukan cara yang semestinya, tapi di luar sana, tak ada yang memberinya ruang seperti ini. Bahkan doa-doanya terasa menggantung, tak pernah jatuh ke bumi. Malam itu, mereka lembur bersama. Kantor mulai sepi, hanya tinggal 2 atau 3 orang yang masih menyelesaikan pekerjaan. Pak Bram duduk di seberang meja panjang ruang rapat, membuka laptop sambil sesekali melirik Nurul. "Kamu nggak capek?" "Capek sih, Pak, tapi lebih capek kalau mikirin tagihan rumah." Pak Bram tertawa pelan. "Kamu jujur ya, saya suka orang jujur." Nurul tersenyum tipis, tapi ada perih yang sulit dijelaskan di dadanya. Sementara itu, dari balik sekat, 2 rekan kerja mencuri pandang. Salah satunya mengangkat ponsel dan merekam sejenak, lalu berpura-pura batuk saat mereka keluar ruang rapat. Bersamaan, esok harinya, bisik-bisik mulai terdengar di seluruh lantai. Setiap langkah Nurul seperti disorot. Senyuman sinis muncul saat ia lewat. Beberapa orang pura-pura bersuara pelan tapi cukup jelas. "Wanginya mahal, kayak perhatian bosnya. Pantes jam lembur tambah semangat." Mita yang dulu paling sering menyemangati, kini malah memilih menjauh. Saat Nurul mendekat ke mejanya,
Mita berdiri dan menghindar tanpa bicara. Nurul mengejarnya ke pantry. Mita, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak jauhin aku? Mita hanya menoleh sebentar. Nur, aku nggak mau ikut campur. Aku cuma takut keseret. Orang-orang udah mulai lihat kamu beda. Tapi kamu yang bilang. Kamu yang pertama kali. Iya, aku yang bilang. Tapi aku juga nggak nyangka kamu bakal jalan sejauh ini. Sejauh apa sih? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Mita menatap tajam. Justru karena kamu pikir kamu nggak ngelakuin apa-apa, Nur. Ucapan itu membekas. Nurul diam cukup lama di dalam kamar mandi kantor hari itu. Memandang wajahnya di cermin. Bibirnya kering. Wajahnya letih. Tapi dia tahu, ia tidak bisa mundur. Semua sudah terlanjur. Beberapa hari kemudian, Bu Siska datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Pak Bram tampak gugup, tapi berusaha tenang. Nurul yang melihat dari kejauhan, langsung menunduk dan kembali ke mejanya. Detik itu juga, bayangan buruk muncul di pikirannya. Bagaimana jika semua terbongkar? Bagaimana jika istri Pak Bram tahu tentang semua ini? Bagaimana jika ia berusaha menghapus pikiran itu? Tapi di malam harinya, saat sedang memeriksa ponsel, di rumah, Nurul menerima sebuah pesan anonim dengan foto dirinya sedang tersenyum di depan meja Pak Bram. Di bawahnya tertulis, "Uhti rajin ya," tapi suami orang juga disikat. Tangannya gemetar, matanya membulat, nafasnya tercekat. Dan untuk pertama kalinya, Nurul sadar langkah-langkah kecilnya bukan lagi sekadar jalan pintas, tapi jalan yang membawa ia mendekat ke ujung yang belum tentu bisa ia selamatkan. Foto itu masih tersimpan di galeri ponsel Nurul. Malam sebelumnya, ia menatapnya berulang kali gambar, dirinya duduk berdua dengan Pak Bram di sudut kedai kopi. Senyum yang tertangkap, tangan yang nyaris bersentuhan, dan cahaya lampu redup yang membuat semuanya tampak lebih salah. Tak ada penjelasan, tak ada pembelaan, hanya foto itu, dan ribuan makna yang bisa disimpulkan siapapun. Pagi ini, kantor sepi. Tapi bukan karena tak ada orang. Semua hadir, tapi tatapan mereka menusuk. Langkah mereka menjauh, dan suara mereka berbisik semua, seperti mengunci Nurul di sudut sempit yang tak bisa ia tinggalkan. Ia duduk di meja kerjanya dengan tubuh tegang, berkas-berkas tak disentuh, dan layar monitor yang menyala kosong. Beberapa menit setelah jam kerja dimulai, suara langkah sepatu hak terdengar tajam memotong suasana. Nurul mendongak di pintu masuk. Kantor berdiri Bu Siska istri Pak Bram dengan wajah yang tidak bisa ditafsirkan. Di belakangnya, ada HRD dan salah satu pimpinan kantor. Suasana berubah mencekam. Tanpa basa-basi, Bu Siska melangkah ke arah Nurul. "Kamu Nurul?" Nurul berdiri pelan. Nadinya berdebar keras. "Iya Bu, kamu yang duduk berduaan sama suami saya sampai malam di kedai kopi?" Beberapa pegawai mulai berdiri, seolah menunggu ledakan yang sudah pasti terjadi. Nurul tidak bisa menjawab. Bibirnya kaku. "Saya nggak butuh alasan, foto kalian sudah cukup." "Apa yang kamu cari dari suami saya?" "Hah? Jabatan? Uang? Pengakuan?" Nurul menunduk. Wajahnya merah dan panas. "Bu, saya nggak bermaksud apa-apa." "Enggak. Bermaksud?" Duduk berdua melam-melam dengan suami orang itu. "Bukan nggak bermaksud," bentak Bu Siska. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Semua mata menatap Nurul. Ada yang kaget, ada yang jeli. Banyak yang puas. Mita berdiri di belakang, tak berani menatap mata Nurul. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan direksi terbuka. "Bu Siska, mari ke ruang rapat, kita selesaikan ini secara formal," ujar pimpinan HRD. Bu Siska menatap Nurul sekali lagi, tajam. "Henuji, jangan pernah kamu sentuh suami saya lagi," ucapnya pelan, sebelum berbalik masuk ke ruang rapat. Tak lama, nama Nurul dan Pak Bram dipanggil ke dalam. Di ruang itu, suasana lebih dingin. Pak Bram duduk dengan wajah kaku. "Karka," pimpinan meminta penjelasan. Pak Bram mengangkat bahu. "Saya tidak punya hubungan upopa dengan dia. Semua ini hanya salah paham. Nurul terlalu dekat. Saya hanya mencoba menjaga hubungan baik dengan bawahan." Nurul membeku. "Pak, saya nggak pernah maksain apa-apa. Saya cuma..." "Pak," Bram memotong cepat. "Kamu yang sering kirim pesan malam, kamu yang ajak diskusi pribadi. Saya kasihan sama kamu, karena kamu cerita soal keluargamu." Kata-katanya seperti tamparan. Nurul gemetar, pandangannya kabur. Ia menatap orang-orang di ruangan itu semua, tampak tidak percaya padanya. Bahkan mereka seolah tak peduli lagi siapa yang salah.
Setelah keluar dari ruangan, kabar itu langsung menyebar. Grup WhatsApp kantor ramai oleh gambar, komentar, dan sindiran. Beberapa teman kerja yang dulu akrab, kini menghindar seperti melihat wabah. Siang itu, Nurul keluar ke pentri dan mendengar dua orang wanita berbicara cukup keras. Gak nyangka ya, yang jilbabnya paling panjang justru paling gatel. Iya, dulu ngaji rajin. Ternyata dalamnya najis. Nurul kembali ke mejanya tanpa berkata apa-apa. Hatinya penuh luka yang tak bisa dibungkus alasan. Ia ingin menangis, tapi tak mau jadi tontonan. Ia ingin membela diri, tapi tak ada yang sudi mendengar. Bahkan Mita tak berani mendekat. Ia membuka laci, mengambil ponsel, dan membuka pesan masuk. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Muka malu, hati penuh nafsu. Berhenti pura-pura suci, Nurul. Ia menatap layar lama, jemarinya gemetar. Ia menghapus pesan itu, tapi sakitnya tetap tinggal. Malam hari di rumah, Nurul hanya duduk diam. Dunia bertanya pelan, "Kamu sakit, Nak?" Nurul menggeleng, mencoba tersenyum, tapi matanya merah. Pak Idrus menatap tajam. "Kamu ada masalah di kantor?" Nurul hanya menjawab lirih, "Nggak apa-apa ya." Tapi di dalam hatinya, ia tahu, semuanya sudah retak. Bukan hanya pekerjaannya, tapi nama baik, harga diri, dan keyakinan bahwa semua ini bisa dibenarkan. Dan di antara semua kesunyian itu, satu kalimat terus bergema di kepala Nurul. "Dia cuci tangan. Aku yang dikorbankan." Kalimat itu, "Dia cuci tangan, aku yang dikorbankan," masih menghantui kepala Nurul saat pagi. Itu ia diminta datang ke ruang HRD dengan wajah yang sudah lelah menahan malu. Ia tahu, ini bukan pemanggilan biasa. Pandangan rekan-rekan kantor di lorong seperti sudah memberi kesimpulan, bahkan sebelum keputusan diumumkan. Memo pemecatan itu dibacakan tanpa banyak basa-basi. Per tanggal ini, Saudari Nurul dan Saudara Bram dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat karena telah mencoreng nama baik institusi, ucap Kepala HRD dengan suara datar. Tidak ada kesempatan bicara, tidak ada pembelaan, hanya surat pemecatan, selembar formulir pelepasan barang pribadi, dan tatapan kosong dari meja sekelilingnya. Saat ia keluar ruangan, wajahnya pucat, langkah kakinya kaku. Di papan pengumuman dekat ruang lobi, nama Nurul dan Bram sudah terpampang. Kertas A4 yang mencantumkan nama mereka disorot puluhan pasang mata. Beberapa menunduk agar tidak tampak tertawa. Beberapa hanya mencibir sambil berbisik-bisik di belakang tangan mereka. Nurul berdiri beberapa saat di depan mejanya. Semua barangnya muat di satu tas kecil. Tak ada yang datang menyapa. Bahkan Mita hanya mengintip dari balik layar komputer, lalu kembali berpura-pura sibuk. Di luar kantor, langit mendung. Nurul berjalan sambil menggenggam tasnya erat. Wajahnya menunduk. Sampai di depan rumah, ia melihat motor calon pelamar yang dulu pernah datang, kini sedang mundur pelan keluar dari halaman. Pak Haris dan orang tuanya menunduk saat berpapasan dengannya, tak mengucap sepatah kata pun. Di dalam rumah, Bu Marni duduk pucat dengan selembar undangan pernikahan yang sempat dibawa oleh keluarga Pak Haris sebelumnya. Tangannya gemetar. Mereka bilang, lamaran dibatalkan, ucapnya lirih. Pak Idrus berdiri membelakangi Nurul, tak berbicara sama sekali. Nurul melangkah pelan, duduk di samping ibunya. "Ibu, maaf." Belum sempat Nurul menjelaskan lebih jauh, tubuh ibunya limbung. Ia pingsan, dan kepala Nurul seketika kosong. Jerit minta tolong menggema di rumah sempit itu. Tetangga berdatangan, tapi bukan bantuan yang mereka bawa, melainkan gunjingan yang makin menjadi. "Itu loh, anak Pak Idrus, yang katanya paling alim itu, udah jatuhin kantor, bikin malu calon mertua pula." Kasihan, ibunya, anaknya terlalu berani cari muca di kantor. Ternyata cari suami orang. Beberapa dari mereka tak segan bicara langsung di depan Nurul. Suaranya tajam, dingin, penuh penilaian hari-hari, setelah itu seperti hukuman tanpa akhir. Nurul tak berani keluar rumah, tapi ia harus ke warung. Dua pasang mata ibu-ibu memandangnya dari ujung gang. Seorang bocah kecil menunjuk dan berkata pada temannya, "Itu tuh, yang jadi pelakor Alia." Adik Nurul mulai berubah, ia pulang lebih larut. Tak banyak bicara. Saat makan malam, ia memilih makan di dapur. "Maaf kak, di kampus, aku juga mulai disindir." Dibilang saudara perempuan yang tukang rebut suami orang, katanya suatu malam. Nurul ingin bicara, tapi suara tenggorokannya serak.
Tidak ada jawaban yang bisa ia beri selain diam. Setiap malam, Nurul duduk sendiri di kamar. Ia menatap layar ponselnya yang terus memunculkan pesan-pesan asing. Kalimat-kalimat seperti luka kecil yang terus diiris. Cantik, tapi harga diri murah. Pantas saja rajin kerja. Ternyata ada harga di balik hijabnya. Dalam sunyi, Nurul memeluk lututnya sendiri. Kepalanya tertunduk di antara tangan. Pundaknya berguncang menahan tangis. Ia ingin kembali ke masa sebelum semua ini terjadi. Masa ketika ia masih percaya bahwa semua bisa diselesaikan dengan kerja keras dan niat baik. Tapi sekarang, semua runtuh. Nama baiknya, kehormatannya, dan yang paling menyakitkan kepercayaan keluarganya. Dan di dalam batinnya, suara itu terus menyiksa. Aku cuma ingin bantu, kenapa semua jadi begini? Kalimat itu masih bergema di kepala Nurul semalaman. Aku cuma ingin bantu. Kenapa semua jadi begini? Namun tak ada jawaban. Hanya sepi yang makin pekat saat ibunya terbitek betuk di ranjang. Dan ayahnya duduk membelakangi lampu, diam seperti batu. Nurul merasa tubuhnya ada, tapi jiwanya entah di mana. Setiap sudut rumah kini terasa sempit. Tiap napasnya serasa berat. Pagi itu, Nurul memberanikan diri keluar rumah. Ia mengenakan gamis gelap dan jilbab lebar. Mencoba menutupi luka di hati dengan pakaian yang biasa ia banggakan dulu. Ia melangkah pelan menuju masjid kecil di ujung gang, berharap bisa sekadar duduk di barisan belakang majelis, mendengar ayat-ayat yang mungkin bisa menenangkan hati. Tapi baru beberapa langkah masuk halaman, seorang ibu berhenti di depannya. Ngapain kamu kesini? Nurul terdiam, menunduk. Kami di sini bukan mau dengar ceramah dari perempuan yang udah jual diri demi jabatan. Beberapa ibu-ibu pengajian lainnya mulai mendekat. Satu persatu menatap Nurul dari atas sampai bawah. Kamu dulu paling rajin ngaji, paling sering ingatkan kami soal aurat. Sekarang kamu malah jadi aib masjid. Kami nggak butuh kamu di sini. Kami nggak nyaman. Nurul menahan napas. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Langkah kakinya melemah, tapi ia paksa terus berjalan, menahan air mata yang mulai menggantung. Hanya suara kerikil kecil yang terinjak, seiring langkahnya pulang kerikil yang sebentar lagi akan dilempar balik ke rumahnya sendiri. Siang harinya, suara anak-anak kecil terdengar dari luar. Tawa dan ejekan bersahut-sahutan. Itu rumah pelakor, jangan deket-deket, nanti ketularan. Hati-hati kalau lewat, bisa dicuri suami bapak kamu. Kemudian, kerikil pertama menghantam atap seng, lalu disusul yang lain, lebih keras, mengenai dinding kayu. Nurul keluar, tapi anak-anak itu langsung kabur. Hanya menyisakan tawa dan suara sandal yang berlari menjauh. Ibu Nurul yang sedang berbaring, langsung terbatuk keras. Bu, istirahat aja dulu ya. Nurul yang beresin, ucapnya panik sambil menenangkan. Bu Marni hanya menggeleng pelan. Kita ini bukan cuma kehilangan nama baik Nurul. Kita kehilangan harga diri. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari kerikil manapun. Nurul hanya bisa duduk diam di samping ibunya, memegangi tangannya yang dingin. Tapi tangan itu seperti menolak digenggam lama. Bahkan kasih ibu kini seperti retak. Nurul sudah melamar ke lebih dari 10 tempat kerja, tapi semuanya menolak. Satu HRD perempuan bahkan sempat berkata, "Maaf mbak, kami nggak ingin kantor kami jadi tempat gosip baru." Nurul hanya bisa mengangguk dan keluar tanpa bicara. Ia sudah terlalu lelah menjelaskan, karena setiap penjelasan malah terdengar seperti alasan murahan. Di rumah, ayahnya kini jarang bicara. Saat makan, ia hanya mengambil piring, makan tanpa menatap siapapun, lalu pergi kembali ke kamar. Jika Nurul menyapa, ia hanya membalas dengan anggukan pendek, dingin, sunyi, dan di tengah semua itu, Nurul mulai bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah aku sedang kau hukum?" Setiap malam ia duduk di atas sajadah, tapi bibirnya kaku untuk berdoa. Setiap ayat yang dibacanya terasa hampa. Ia merasa seakan seluruh langit tertutup. Doanya tak naik, air matanya tak berarti. Ia mulai merasa bahwa Allah telah pergi jauh, terlalu jauh dari hidupnya. Tapi di satu sisi, jauh di lubuk hatinya, yang paling dalam, ia tahu siapa yang lebih dulu pergi. Dan malam itu, sambil menatap dinding kosong kamarnya, Nurul kembali bergumam lirih, "Aku yang menjauh. Tapi kenapa aku merasa ditinggalkan? Aku yang menjauh. Tapi kenapa aku merasa ditinggalkan?" Kalimat itu masih terus berdengung di kepala Nurul sejak malam kemarin. Dan pagi ini,
Ia bahkan tak sanggup membuka jendela. Cahaya yang masuk lewat celah genting terasa asing, seolah menyinari tubuh yang tak pantas mendapat terang. Sejak lemparan kerikil dan tatapan kosong ayahnya, Nurul tak lagi keluar kamar. Hanya suara batuk ibunya dan langkah kaki Alia yang kadang terdengar dari luar mengingatkannya bahwa ia masih hidup. Tapi dengan jiwa yang setengah mati, sajadah kecil di sudut kamar kini lembab oleh tangis. Setiap malam, Nurul duduk diam di atasnya, menggenggam tasbih yang dulu hanya jadi hiasan. Tangannya gemetar saat menyebut nama Tuhan, dan matanya basah bahkan sebelum ayat pertama terucap. Ia membuka mushaf pelan, membacanya terbata-bata. Kalimat yang dulu terasa mudah kini seperti sembilu menyayat tiap huruf yang ia lafalkan. Hatinya remuk tiap mengingat ibunya yang sakit perempuan, yang setiap hari mendoakannya agar selamat dunia akhirat. Kini doanya dibalas air matanya. Dibeless, Nurul tak tahu bagaimana bisa ia menukar semua cinta itu hanya untuk sejumput perhatian dari lelaki beristri. Ia tahu, itu bukan cinta, itu kesalahan. Tapi kesalahan yang ia buat dengan sadar, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tenggelam. Dalam sujudnya, Nurul tak banyak bicara. Ia hanya menangis. Tangis yang tak bersuara, tapi menyiksa paru-paru. Tubuhnya terguncang, dan bibirnya bergetar tanpa henti. Ya Allah, maafkan aku. Itu saja yang sanggup ia ucapkan malam demi malam. Sampai akhirnya, di hari keempat ia tak keluar kamar. Terdengar suara pintu diketuk pelan. Nurul, suara ibunya pelan dari luar. Nurul membuka pintu dengan tangan gemetar. Wajah ibunya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus. Kamu, makan dulu ya. Jangan gitu, nak, ucap Bu Marni sambil tersenyum kecil. Nurul langsung memeluk ibunya erat, menangis di pangkuannya seperti anak kecil. Maafin Nurul, Bu, maafin Nurul. Ibu hanya mengelus kepalanya. Ibu nggak butuh uangmu, nak. Ibu cuma butuh kamu jaga kehormatanmu. Kalimat itu mengguncang seluruh tubuh Nurul. Ia memeluk ibunya lebih erat, hampir tak bisa bernapas. Nurul nyesel, Bu. Nurul hancurin semuanya. Bu Marni hanya diam. Ia tahu tidak ada kalimat yang bisa memperbaiki luka yang sudah terlanjur dalam. Tapi ia juga tahu anaknya sedang tenggelam. Dan saat seseorang mulai tenggelam dalam air, penyesalan. Ia tak butuh dijerat dengan kemarahannya, hanya butuh dipegang agar tidak lenyap. Malam itu, setelah ibunya tertidur di kamar sebelah, Nurul kembali duduk di atas sajadahnya. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya air mata yang jatuh, tapi juga kesadaran penuh bahwa selama ini ia hidup dalam dua wajah. Satu yang terlihat suci, dan satu yang bersembunyi di balik nafsu dan ketakutan. Ia tidak tahu bagaimana cara memulai kembali. Ia bahkan tidak yakin pantas disebut wanita baik. Tapi satu hal yang ia yakini malam itu adalah bahwa semua yang ia perjuangkan dulu, jabatan, pujian, rasa dianggap, ternyata tak ada yang lebih tinggi nilainya dari pandangan ibunya yang kecewa. Dan di tengah isak yang masih tertahan, Nurul bersujud lagi. Namun kali ini dengan hati yang benar-benar kosong, tapi siap diisi kembali oleh Yang Maha membuka pintu ampun. Meski dalam batinnya masih bergetar satu kalimat, apakah Tuhan masih mau memaafkan aku yang sehancur ini? Apakah Tuhan masih mau memaafkan aku yang sehancur ini? Pertanyaan itu masih tertahan di dada Nurul saat ia berdiri di halaman masjid kecil kampungnya. Tangan kanannya menggenggam sapu, sedang tangan kirinya mulai mengangkat dedaunan kering yang berguguran di pelataran. Masih ada getaran dalam setiap gerakannya, bukan karena lelah, tapi karena malu yang belum sepenuhnya reda. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap bisikan angin seolah membawa suara dari masa lalu yang belum mau diam. Sajadah tempat ia bersujud kemarin malam belum kering sepenuhnya dari bekas air mata. Tapi pagi ini ia memilih berdiri, menyapu, mengepel, dan memungut sampah satu persatu. Seperti ingin membersihkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar halaman masjid. Dosanya sendiri. Ia tahu, sujud tak cukup jika tak ada perubahan nyata. Ia tidak tahu apakah tindakannya ini bisa menebus semua. Tapi setidaknya, ia tidak lagi sembunyi. Beberapa ibu pengajian yang biasa menyapunya, kini hanya lewat tanpa menoleh. Deborah Pup berbisik saat melihat Nurul jongkok membersihkan lantai tempat mereka mengaji. Pencitraan, lagi tobat ya. Kalau udah bersih, balik lagi nyari suami orang.
Nurul menunduk. Ia tidak membantah. Tidak ada yang ia bela karena semuanya benar. Ia pernah menjadi seperti yang mereka bilang. Dan sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menerima hari-hari selanjutnya. Ia isi dengan membantu apapun yang bisa ia kerjakan. Menyapu, mencuci piring di acara hajatan tetangga, membawa air galon untuk warung Bulia. Tak ada bayaran. Tag 80. Permintaan, ia hanya ingin bergerak karena diam terlalu menyakitkan. Dan gerak meski dihina. Setidaknya memberi makna. Perlahan, 1-2 warga mulai melunak. Bu Lela, yang anaknya pernah diejek oleh anak-anak karena dekat dengan rumah Nurul, suatu hari menyapa pelan. Mbak Nur, makasih ya udah bantu bersihin musola kemarin, saya lihat sampai sore. Sendirian, Nurul hanya membalas dengan senyum. Kecil, tidak lebih. Ia masih takut menyambung percakapan terlalu jauh. Beberapa minggu kemudian, pengurus pengajian meminta Nurul hadir di acara rutin malam Jumat. Ia tidak diminta mengaji. Tidak diminta jadi panitia, tapi ketika Mik mendadak sakit dan tidak ada yang siap menggantikan, Bu Lela menunjuk Nurul. Coba Nurul aja, dia dulu sering pegang mic waktu kajian remaja. Tangan Nurul sempat gemetar saat memegang mikrofon, tapi wajah ibunya yang duduk di belakang memberi sedikit keberanian untuk bicara. Dan di depan semua mata yang dulu menghina, Nurul berdiri bukan untuk menjelaskan diri, bukan untuk membela masa lalunya. Ia hanya bicara dengan suara pelan tapi tegas. Saya berdiri di sini bukan karena saya baik. Saya hanya ingin kalian tahu. Saya pernah hancur karena kesalahan saya sendiri. Jangan ikuti jalan yang saya pilih. Hijab saya tidak mencegah saya dari salah. Tapi jujur di hadapan Allah adalah awal dari pulang yang sesungguhnya. Ruangan hening, tak ada tepuk tangan. Tak ada seruan takbir. Tapi di antara wajah-wajah yang tadinya tegang, ada beberapa yang mulai melembut. Beberapa bulan berlalu, Nurul mulai sering diminta hadir dalam kegiatan remaja dan pengajian ibu-ibu, bukan untuk mengajar, tapi untuk bercerita. Ia tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia hanya menceritakan dirinya sendiri dengan luka yang masih terasa dan dosa yang belum tentu lunas. Tapi dalam hatinya, ia tahu, pengampunan Allah bukan soal seberapa dalam kita jatuh, tapi seberapa jujur kita ingin kembali. Dan malam itu, setelah semua selesai, setelah jamaah bubar, dan lampu masjid mulai dipadamkan, Nurul duduk kembali di atas sajadahnya. Kali ini bukan untuk menangis, bukan untuk meminta, tapi hanya untuk berbisik pelan kepada zat yang ia percaya masih mendengarnya. Aku belum selesai, tapi aku tidak akan lari lagi. Aku belum selesai, tapi aku tidak akan lari lagi. Bisikan itu masih tertinggal di bibir Nurul saat pagi mulai menyapa gang kecil tempat ia tinggal. Ia menggulung sajadahnya pelan, lalu menatap keluar jendela. Udara masih dingin, langit belum sepenuhnya terang, tapi di hatinya sudah ada ruang yang sedikit lebih lapang dari bulan-bulan sebelumnya. Ia tahu hidupnya tak akan kembali sama, tapi ia juga tahu luka tak harus terus bernanah. Ia memilih bertahan, walau rasa sakit tak juga menghilang. Beberapa hari lalu, kabar itu datang lewat tetangga. Pak Bra mengalami kecelakaan tunggal di tol terluka parah. Mobilnya hancur. Tak lama kemudian, istrinya, Bu Siska, menggugat cerai. Ia kehilangan pekerjaannya, dihapus dari semua jaringan kantor, dan kini tinggal sendiri di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Beberapa orang menyebutnya gila. Beberapa bilang ia sering bicara sendiri. Nurul hanya terdiam mendengarnya. Tidak ada senyum puas, tidak ada tawa kemenangan. Yang ada hanya diam panjang yang tak ingin ditafsirkan sebagai apapun. Karena dalam hatinya, Nurul tahu, bukan begitu cara ia membayar semua ini. Bukan dari musibah orang lain, tapi dari caranya berdiri di tempat yang dulu ia tinggalkan dengan hina. Dan memang, tak semua luka bisa sembuh dengan waktu. Meski ia sudah bercerita jujur di pengajian, meski ia telah membantu banyak kegiatan sosial, tetap saja setiap kali ia menyerahkan lamaran pekerjaan, nama Nurul membawa keraguan yang sama. Pernah, salah satu HRD yang ia temui hanya menatapnya lama dan berkata, "Kamu yang dulu viral itu ya?" Nurul hanya tersenyum. "Iya, tapi yang sekarang bukan lagi yang itu." Tapi mereka tidak peduli. Dunia terlalu cepat menilai, terlalu lambat memberi kesempatan. Ia tahu, dan ia terima. Karena yang ia cari sekarang bukan lagi pekerjaan yang besar, bukan lagi jabatan yang tinggi, tapi cara untuk hidup tanpa harus terus membungkuk oleh rasa malu.
Pak Idrus kini sudah mulai mengangguk setiap kali Nurul mengantarkan teh pagi. Tidak banyak kata, tapi cukup untuk membuat dada Nurul menghangat. Alia mulai sering mengajak bicara lagi. Kadang minta tolong diajari presentasi, kadang hanya curhat tentang dosennya yang cerewet. Ibu masih sakit, tapi tak lagi murung. Ia duduk di teras setiap sore, menatap Nurul yang menyapu halaman masjid, lalu berkata pelan, "Ibu senang lihat kamu, nggak sembunyi lagi. Namun di luar pagar rumah, dunia belum sepenuhnya ramah." Kadang bisik-bisik itu kembali muncul. Kadang anak-anak masih meniru gaya jalan Nurul sambil tertawa mengejek. Dan yang paling menyakitkan, kadang ada yang berkata langsung, "Jangan terlalu bangga tobat, toh dulu kamu yang paling hina." Setiap kali itu terjadi, Nurul hanya diam. Tapi diamnya bukan lagi karena kalah. Diamnya adalah bentuk paling jujur dari pengakuan bahwa sebagian dari dunia tidak akan pernah melupakan. Dan itu bukan salah mereka, karena ia pun tidak bisa melupakan tiap malam. Sebelum tidur, wajah-wajah yang dulu ia kecewakan datang dalam bayang. Ibunya, ayahnya, adiknya, bahkan rekan-rekan kerjanya, bahkan istri Pak Bram, semua ada di dalam sujudnya. Nurul tidak meminta mereka kembali percaya. Ia hanya minta agar diberi kekuatan untuk tidak lagi mengkhianati. Dan suatu sore, saat pengajian ibu-ibu kembali digelar, Nurul diminta berbicara di akhir acara. Suaranya masih lirih, tidak lantang, tapi kini sudah tidak bergetar. "Saya pernah jatuh, bukan karena terpeleset, tapi karena saya memilih jalur yang salah. Saya tidak bangga pernah hina, tapi saya juga tidak ingin malu terus. Karena satu-satunya cara untuk menebus kesalahan adalah dengan berani berdiri kembali di tempat yang dulu kita injak sendiri." Beberapa ibu menangis, beberapa menunduk, tapi tidak ada yang mencibir hari itu. Dan saat malam datang, Nurul duduk sendirian di halaman masjid, menatap langit yang bersih. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, hanya keheningan panjang yang perlahan menjelma jadi kepastian. Ia sadar, azabnya bukan datang dalam bentuk bencana, kecelakaan, atau kehilangan fisik. Azabnya datang dengan cara yang lebih pelan, lebih tajam. Nama yang terus dibawa, dosa yang terus diingat, dan luka yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi justru karena itu, Nurul memilih untuk tetap ada. Bukan lari, bukan sembunyi karena ia tahu, di balik semua kehancuran yang pernah ia timbulkan, masih ada satu hal yang belum benar-benar hilang. Hak untuk memilih menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga dari luka-luka dalam cerita ini, kita bisa belajar bahwa hidup tak selalu tentang benar atau salah, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki dan bangkit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah nyata yang menyentuh hati dan membuka mata. Karena setiap kisah bisa jadi cermin, bisa juga jadi peringatan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.